Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Tingkat Pusto, Bapak Main Suharyadi MPD. Kepada Bapak Main, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Pak Firman, Pak Lutfi, Bapak Ibu orang tua murid, juga guru-guru, Bapak Ibu yang di Tangerang. Pertama, saya bersyukur kepada Allah bahwa sore ini kita diberi cuaca yang cerah dan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tetapi kurang dijamah. Dan anak-anak yang saya banggakan, anak-anak Wisto, ya, saya syukur sekali, ya, bahwa kita walaupun dalam libur bisa mengikuti arahan-arahan untuk ujian tingkat sekolah nanti, ya, USP, ya, dulu namanya Eptanas, ada ujian sekolah, nah sekarang USP. Nah, ujian ini kita based on the computer, jadi berbasis komputer. Jadi bagaimana? Ya kita diuji ketelitian, ya, diuji kesabaran, diuji otaknya, kemampuannya, literasinya, numerasinya, itu semua diuji. Nah, alhamdulillah sekarang ini di pondok difasilitasi kita dengan adanya PKPPS. Anak ini bukan kita, ya, anak-anak pondok, santri-santriwati tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tapi juga pengetahuan umum. Dan alhamdulillah, walaupun demikian, itu jangan sampai anak-anak sekalian menyepelekan ujian ini. Ujian ini adalah hasil dari nanti yang kita lihat, hasil dari belajar harian kita setiap hari. Ya. Nah, saya dengar, ya, dipantau itu kemarin ada dari kita yang diterima di Stikes berkat hafalan, ya, dan dia diterima. Nah, setelah diterima, apakah budaya belajar kita benar enggak waktu di sekolah? Kita yang penting bukan cuma ujiannya lulus selesai begitu, tidak. Budaya belajar kita di sekolah bagaimana? Sehingga nanti kalau kita melanjutkan sekolah, budaya belajar kita itu sudah terbiasa belajar keras, terbiasa belajar disiplin, terbiasa takjim, menghargai guru, menghargai yang lebih tua, sehingga ilmu-ilmu itu mudah kita serap. Nah, untuk itu anak-anak yang di Wusto, ya, maupun yang di kuliah, yang di ULA, ya, diutamakan juga budaya belajar kita setiap hari. Jangan sampai kita sudah diterima di perguruan tinggi atau di sekolah lain, kita tidak bisa ngikuti, ya, kita tidak bisa. Kenapa? Karena budaya belajar kita santai, budaya belajar kita semaunya. Nah, itu jangan sampai. Tetap kita harus profesional, ya. Kita nanti umpamanya diterima di mana, lah, kalau sudah biasa belajar keras, disiplin, serius, nah dimanapun kita
tetap biasa. Karena ada satu cerita, ya mungkin di suatu sekolah, karena dia nilainya bagus di sekolah, bisa saja dibuat bagus. Atau dia mempunyai kemampuan keterampilan yang lain, umpamanya pencaksilat atau apa, bisa diterima di suatu perguruan tinggi negeri. Tetapi waktu budaya belajarnya di sekolah tidak terbiasa keras, santai. Akhirnya di tempat baru dia belajar itu, dia nggak bisa ngikuti serius, nggak bisa ngikuti dengan yang lainnya. Akhirnya malah keluar dari situ, kan sayang. Ya, kita sudah punya fasilitas, semuanya hafal Al-Quran, habis berapa juz, bisa diterima. Masalahnya bukan diterimanya itu saja, tetapi setelah itu belajar yang keras itu sudah terbiasa buat kita. Ya, kita ini yang ujiannya penting, tetapi lebih penting lagi sebelum ujian bagaimana belajar kita. Serius nggak? Ya, disiplin nggak? Takjim nggak? Nah ini, ya harapan saya, moga-moga di bulan yang barokah ini, bulan Ramadan ini, ya siswa-siswi PKPPS baik yang di Tangerang maupun yang di Min Haji Rosidin, ya mendapat nilai yang bagus, yang betul-betul memang hasil sendiri, ya itu. Yang kedua, jangan lupa berdoa, tiap malam berdoa untuk kesuksesan anak-anakku sekalian, ya. Berdoa, apalagi malam-malam terakhir ini, ya masih 5 malam lagi kita insya Allah itikaf, banyak doa, ya. Yang ketiga, minta doa sama orang tua, karena orang tua itu adalah jembatan kita. Kita sukses tidaknya, baik di sekolah, di mana saja, itu sangat ketergantungan kita dengan doanya orang tua. Ya. Makanya jangan sampai anak PKPPS itu melawan atau membangkang kepada kedua orang tuanya. Harus takjim, minta doanya. Bu, Pak, saya besok mau ujian, doakan ya. Nah, gitu ya. Saya rasa itu saja, ya. Karena saya juga ada bukber ini, saya nggak bisa mengikuti selanjutnya. Mohon maaf, Pak Lutfi, Pak Firman, nanti Mas Soleh, ya. Untuk saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Bapak Main Suaryadi dengan kalimat Alhamdulillah jazakallahu khairan atas Amin. sambutan, nasihat, arahan kepada kami, kepada santri PKPPS Min Haji Rosidin. Jadi inti dan poin dari nasihat beliau adalah tetap semangat belajar, jangan putus belajar, raih cita-cita, dan jangan lupa minta restu kepada orang tua agar dipermudah segala-galanya. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya Ini nggak dibuka, kalau dibuka gambarnya kebuka. sosialisasi mengenai ujian USP oleh Bapak Firman. Pada Bapak Firman, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sebelumnya, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Ya. Nanti kurang jelas sama sudah disampaikan. Ya, teman-teman semua, siswa kelas 9 Wusto dan siswa kelas 6 ULA, ya, ada sosialisasi USPBK yang tadi disampaikan oleh Bapak Main. Ini adalah peraturan yang sudah keluar dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan yang wajib dilaksanakan untuk siswa di tingkat akhir di setiap jenjang. Jadi kelas 6 maupun kelas 9
untuk syarat kelulusan itu wajib mengikuti kegiatan ini. Kalau dulu Pak Maen tadi sudah menyampaikan ada Eptanas dan lain-lain. Nah, ini sekarang ini sudah berubah menjadi USBBK. Kalau dulu Eptanas tadi disampaikan masih berbasis kertas dan sekarang sudah berbasis komputer. Nah, ini wajib. Nah, ini menjadi pengganti ujian nasional teman-teman semuanya. Sehingga harapannya bisa mengikuti dengan baik, dengan maksimal. Karena apa? Karena nilai dalam mengerjakan atau hasil dari mengerjakan OSBK ini nilainya masuk ke dalam transkrip nilai ijazah teman-teman semuanya. Sehingga saya harap bisa maksimal dalam mengerjakannya, bisa maksimal dalam mengikutinya, sehingga teman-teman semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik. Baik, teman-teman, mohon diperhatikan, jangan ada yang melamun, kita waktunya insya Allah tidak lama. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, ini perhatikan ya untuk tingkat Usto. Saya sebentar. Oke, baik teman-teman, kita perhatikan untuk tingkat Usto ya. Nah, untuk pendaftaran sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Untuk verifikasi data oleh lembaga di web USBK juga sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Nah, tinggal yang harus dilaksanakan oleh teman-teman semuanya yang tingkat Wusto kelas 9 adalah pada tanggal 29 April 2023. Amal soleh tanggalnya dicatat ya. Sekarang ini kan tanggal 16 April ya. Nah, 16 April, berarti kurang sekitar 2 minggu lagi kita akan melaksanakan simulasi. Kalau dulu di Eptanas itu namanya tryout. Nah, kalau di sekarang namanya adalah simulasi. Dan ini wajib dilaksanakan oleh teman-teman semua. Kenapa kok laksananya online di rumah masing-masing? Karena sebenarnya jadwal dari Kemendikbud itu untuk liburnya itu mulai hari Senin. Tapi kita sudah libur duluan. Nah, kemudian masuknya lagi itu sekitar sebelum tanggal 29. Sehingga tanggal 29 itu dilaksanakan USP simulasi. Namun karena kita liburnya itu panjang sampai tanggal 5 Mei, sehingga teman-teman bisa tetap melaksanakan kegiatan simulasi USP namun di rumah masing-masing. Nah, walaupun di rumah masing-masing, harapannya bisa mengikuti ya, terutama kedua orang tua harus membantu mengontrol siswa betul-betul mengikuti. Kenapa? Kalau sampai tidak mengikuti, ya ini bisa mengikuti tahun depan. Nah, atau nanti ada susulan, ada USP susulan tanggal 15 sampai tanggal 21 Mei. Nah, harapan saya jangan sampai ada yang ikut susulan. Semuanya bisa lulus bersama-sama. Nah, tanggal 29 mulainya jam 7 pagi seperti siswa sekolah biasa. Ya, jadi jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalkan yang ada di Bali atau ada yang waktu Indonesia Timur harus mengikuti waktu Indonesia Barat. Tanggal 29 April, amal soleh kelas 9 dan orang tua untuk membantu mengontrol putra-putrinya mengikuti simulasi atau tryout. Itu Mengingatkan. tryout yang pertama. Baik, yang kedua itu tanggal 4 Mei 2023. Ya, teman-teman semuanya kan pulang tanggal 5 Mei. Atau tanggal 6 Mei harus sudah sampai Pondok Minhajur Rosyidin. Nah, tanggal 4 amal soleh bisa mengikuti acara gladi bersih atau tryout kedua. Ini wajib juga jam 7 waktu setempat. Makanya kalau misalnya mau balik ke pondok, berarti tidak boleh membeli tiket tanggal 4. Kenapa? Karena tanggal 4 ini kita melaksanakan tryout kedua atau gladi bersih. Gitu. Boleh beli tiket tanggal 5. Nah, sehingga tanggal 6-nya bisa sampai ke Pondok Minhajur Rosyidin.
Oke, baik. Kemudian pelaksanaannya baru dilaksanakan di PKPPS ya. Jadi setelah masuk tanggal 6 ya, kemudian tanggal 8-nya teman-teman semuanya langsung mengikuti USP dari tanggal 8 sampai tanggal 14 atau selama 7 hari full dari Senin sampai hari Minggu. Sehingga jangan sampai telat datang ke pondok. Karena ini ada pelaksanaan USP Wusto utama gitu. Jadi udah tryout 1, tryout 2, kemudian kita melaksanakan ujian nasional lah kalau dulu begitu. Kalau ini namanya ujian satuan pendidikan. Gitu ya, teman-teman semuanya mohon diperhatikan. Kemudian yang tingkat ULA, kenapa ini saya gabung? Karena waktunya berdekatan sekali. Ya. Untuk yang tingkat ULA, kita bisa perhatikan untuk pendaftaran sudah dilakukan oleh PKPPS, verifikasi data juga sudah dilaksanakan oleh PKPPS. Nah, kemudian untuk simulasinya itu tanggal 30 April. Oke, jam 7. Kalau yang Wusto tadi tanggal 29, yang ULA itu tanggal 30 April. Wajib hadir sama soleh kedua orang tua atau wali murid bisa memastikan siswanya itu hadir. Nanti akan secara otomatis kelihatan yang mengerjakan sama yang tidak mengerjakan itu kelihatan di sistem. Kemudian untuk tryout kedua atau gladi bersihnya itu tanggal 5 Mei. Ya, tanggal 5 Mei itu melaksanakan gladi bersih atau tryout yang kedua. Waktunya sama jam 7. Nah, adapun pelaksanaan USP utama itu mulai tanggal 22 Mei sampai tanggal 27 Mei. Itu pelaksanaannya di PKPPS Minhajul Rosyidin Pusat. Nah, bagaimana yang di cabang? Wajib hadir ke pusat. Jadi teman-teman yang di cabang, yang Wusto tanggal 8 sampai 14 harus datang ke pusat, ya. Dan yang eh, ULA juga sama, tanggal 22 sampai tanggal 27 wajib untuk hadir ke PKPPS Minhajul Rosyidin di Pondok Gede, Lubang Buaya, ya, Jakarta Timur. Itu untuk jadwal pelaksanaannya, mohon diperhatikan betul. Jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang lupa ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini udah jadwal. Nah, teman-teman karena teman-teman semuanya, adik-adik semuanya berada di rumah masing-masing sehingga harus menggunakan perangkat masing-masing di rumah. Ya, ini ada 5. Yang ada bisa menggunakan laptop, menggunakan komputer, maupun menggunakan handphone. Jadi teman-teman bisa melihat keadaan di rumah, fasilitas yang ada di rumah masing-masing. Punya laptop, saya sarankan pakai laptop. Punya komputer sama laptop, saya sarankan pakai laptop gitu ya. Punya laptop dan punya HP, saya sarankan pakai laptop. Tapi kalau misalkan Pak, saya nggak punya laptop, nggak punya komputer, saya hanya punya handphone, boleh. Handphonenya harus Android, jangan pakai handphone Nokia zaman kapan gitu kan. Itu nggak boleh. Pokoknya harus HP Android. Ya Bapak Ibu, nanti akan saya share linknya, link aplikasinya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya di sini, ini saya mohon kerjasamanya, bantuannya untuk mendownload dan menginstal ya aplikasi Exambro. Exambro itu ya aplikasi untuk ujian USP di perangkat Bapak Ibu masing-masing di rumah. Sehingga putra-putri kita yang kelas 9 maupun yang ULA itu bisa ikut ujian secara online. Kalau di sekolah nanti kita yang mempersiapkan karena di rumah masing-masing silahkan dipersiapkan. Dan alhamdulillah pelaksanaan USP untuk kuliah yang kemarin gladinya itu yang cabang sudah berhasil melaksanakan secara online. Jadi saya nggak akan terlalu khawatir di yang ada di cabang karena kemarin sudah berpengalaman untuk mengikutinya secara online di tempatnya masing-masing. Jadi nanti dari pengurus cabang sama Soleh yang sudah kemarin lancar, yang ulia,
mohon bantuannya bisa melancarkan juga mengkoordinir dan membantu Bapak Ibu wali murid yang ada di cabang untuk bisa menginstall dengan baik ya, jangan sampai ada error. Oke, nah spesifikasinya begini Bapak Ibu, ada Exambro untuk yang Windows-nya 64 bit, ini yang nomor 1 dan 2 ini untuk Windows di atas 10. Jadi 10 11 itu pakainya yang atas ini ya. Jadi ada Windows 10 64 bit dan Windows 32 bit. Nah, caranya bagaimana menentukan ini komputer saya, laptop saya itu sebenarnya 64 atau 32. Caranya adalah caranya Bapak Ibu masuk ke sini ya, ke folder, kemudian di sini ada disk PC, saya disk PC, kemudian kita klik kanan, kemudian ke properties. Kita lihat di properties. Nah, ini di laptop saya, ini di sini ditulis ya prosesor dan lain-lain. Nah, ini sistem tipe. Ya, tipe sistemnya di sini Bapak Ibu kita bisa perhatikan itu ada tulisan 64 bit. Ya. Ada tulisan 64 bit. Nah, kalau misalkan di tulisannya 64 bit berarti saya downloadnya yang 64, jangan yang 32. Tapi kalau misalkan di tempat Bapak Ibu semuanya ditulis di sini ada 32 bit, maka yang di-download adalah yang 32, yang nomor 2 ini. Nanti akan saya share linknya. Ya, nanti saya share materinya ini. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ini nanti diklik, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal download aja. Kita download. Nah, setelah di-download, nanti Bapak Ibu bisa menginstalnya. Nanti ada tutorialnya di slide berikutnya. Oke, nah ini juga yang Android. Ya, yang Android, yang pakai HP, diklik di ini. Nanti juga sama akan muncul seperti ini, tinggal di-download saja. Kemudian, yang perlu perhatikan Windows itu kan ada Windows 7, ada Windows 10. Yang di bawah Windows 10 atau Windows 7, Windows Vista, atau masih menggunakan Windows XP, bisa menggunakan yang nomor 4 ataupun nomor 5. Ya, diperhatikan. Karena kemarin ada kejadian yang di Ulia. Yang di Ulia kita pakai, Pak, saya nggak bisa, Pak, pakai Windows ini yang 64 bit, nggak bisa 32 bit. Ternyata nggak bisa. Ternyata komputernya itu masih menggunakan Windows 7 atau Windows Vista. Sehingga tidak bisa menggunakan yang Windows 10. Maka perlu menggunakan yang Windows 7 atau yang 32 bit maupun 64 bit. Windows 7 atau di bawahnya bisa di-download 4 dan 5. Oke. Kita lanjut. Ini ya, sudah ya informasinya ini ya. Kita akan langsung melihat bagaimana tutorialnya. Ini tutorialnya yang sekarang saya akan menunjukkan tutorial untuk penggunaan di komputer atau di laptop ya. Nanti yang HP selanjutnya. Oke, yang sekarang yang di laptop atau di komputer terlebih dahulu. Oke, sebentar. Bentar ya. Ya, baik, Bapak Ibu, ini adalah tutorial bagaimana cara mendownload, menginstal, dan jadi nanti setelah di-download akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, muncul seperti ini. Nah, kemudian diklik, dicari yang application. Ini ada tulisan application 132.904 kilobyte. Nah, ini yang diklik. Oke, itu diklik. Nah, itu akan otomatis muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung nanti bukanya dari aplikasi itu. Jadi tadi udah di-download, setelah di-download, kemudian dibuka foldernya, dan dibuka aplikasinya. Nah, kemudian di sini login-nya itu menggunakan nomor peserta. Nomor peserta dan password yang akan saya kirim. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti nomor peserta dan passwordnya akan saya kirim ya.
Ama Soleh bisa jujur menggunakan nomor peserta maupun password masing-masing. Nggak usah iseng menggunakan password atau nomor peserta yang lain ya. Karena akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nanti saya akan share di grup, silahkan bisa mencari namanya masing-masing. Kemudian nanti nomor pesertanya bisa ditulis. Kemudian di sini ada eh, pelajarannya udah muncul. Kemudian ada token. Nah, ini tokennya Bapak Ibu. Token BLWBP ini nanti ditulis di sini, kemudian baru mulai. Ya, tokennya tidak boleh kosong, ya harus diisi. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Ujiannya. Soalnya ada 45, 40 pilihan ganda dan 5 esai. Ya, ini pilihan gandanya. Nanti kalau sudah menjawab, langsung diklik nomor mana. Nah, ini nomor 41 sampai nomor 45 itu adalah esai. Jadi tinggal diketik ya. Setelah itu disimpan, diketik, disimpan. Tuh, kalau udah selesai menjawab, silahkan langsung bisa disimpan. Saya yakin teman-teman semuanya bisa, karena teman-teman ini kan milenial ya. Nah, untuk cara mengeluarkannya diketik Fn plus ALT plus F4. Untuk mengeluarkan aplikasinya, saya ulangi, kan Fn plus ALT plus F4. Ya, silahkan yang bawa catatan bisa dicatat ya. Saksikan menu Ramadan baru bersama Yang bawa catatan silahkan dicatat. Ya, untuk cara mengeluarkan aplikasinya Fn, ALT, plus F4 dipencet bersamaan. Oke, itu adalah tutorial cara menggunakan bagi laptop maupun komputer. Oke, nah sekarang yang HP bagaimana, Pak? Nah, ini yang HP. Ini HP ya, bisa diperhatikan. Oke, Bapak Ibu download aplikasinya tadi di link tersebut tadi, kemudian diinstal. Seperti menginstal aplikasi lainnya di Play Store gitu ya. Ini kalau itu di Google Drive nanti ada pemindaian keamanan. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini aplikasi aman ya. Tidak ada aplikasi hacker untuk mengambil data pribadi dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti masukkan nomor. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalkan terjadi seperti ini, ya, ini berarti aplikasi itu memerlukan izin. Ya, maka nanti Bapak Ibu bisa membuat settingan di HP-nya, izinkan semua aplikasi. Nah, keamanan kan. Nah, kemudian ditulis di sini, maaf tidak ada. Nah, ini nanti ditulis diterima, diizinkan semua aplikasinya. Gitu. Nah, baru setelah itu kita klik start di handphone. Setelah klik start, nanti sama memasukkan username. Username-nya adalah nomor peserta yang akan kami kirim nanti, kartu login-nya, dan password-nya. Nah, setelah itu tinggal di login. Sama tampilannya hanya lebih kecil. Kemudian tokennya silahkan dimasukkan. Setelah dimasukkan tokennya, ya harus perlu diingat bahwa token jangan sampai lupa. Ya, oke. Ya, LACFA ya misalkan tokennya. Kemudian kita mulai. Nah, setelah mulai sama tampilannya, hanya layarnya lebih kecil. Ya, soalnya juga sama, ada 45 yang terdiri dari 40 pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, esai ini nanti ditulis ya, diketik pakai handphone. Jadi, kalau sudah keluar, nanti tinggal keluar, selesai. Bapak Ibu.
Kalau keluar tinggal keluar saja ya, nggak ada. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian sosialisasi yang perlu kami sampaikan. Saya sangat berharap, jadi nanti untuk Pak, saya kesulitan nih Pak dalam menginstal. Nah, saya akan membagi tugas ke panitia. Untuk cabang, Amal Soleh nanti Pak Arma sebagai kepala sekolah Wusto di cabang dan wali kelas 9. Kemudian yang SD berarti kepala sekolahnya Bu Lilin dan wali kelas 6. Itu yang bertanggung jawab memastikan kepada semua siswa-siswinya yang ada di cabang bahwa aplikasi tersebut sudah terinstal dengan baik. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada kendala Pak, saya belum dan lain-lain bisa ditanyakan langsung ya kepada eh, Pak Arma atau Bu Lilin atau wali kelas 9 dan kelas 6. Nah, adapun yang ada di Minhajul Rosyidin di pusat, silahkan bisa bertanya. Satu, bisa langsung ke saya atau bisa langsung ke Pak Royan sebagai wali kelas 9. Yang kelas 6 bisa tanya ke Bu Azza. Dan dibantu juga, saya juga dibantu oleh Pak Lutfi sebagai ketua pelaksanaan USP. Jadi teman-teman, Pak, saya akrabnya sama Pak Lutfi. Ada orang tua nih, misalkan yang sudah kenal dengan Pak Lutfi, silahkan langsung menghubungi Pak Lutfi saja, nggak apa-apa. Ya, mau ke saya boleh, ke Pak Royan boleh, ke Pak Bu Arzia juga boleh. Intinya adalah semua harus terinstall dengan baik sehingga tanggal yang sudah ditentukan juga bisa apa tuh namanya bisa terlaksana dengan baik. Ya, intinya pada hari H semua aplikasi sudah terinstall dengan baik sehingga pada hari H bisa dilaksanakan. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, alhamdulillah jazakumullah khairan atas perhatiannya. Selanjutnya adalah sesi diskusi, tanya jawab. Ya, kalau ada yang kurang paham, ada kendala dan lain-lain, ada sesi diskusi yang akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Bapak Lutfi. Kepada Bapak Lutfi, acara kami kembalikan. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Bapak Firman atas sosialisasi mengenai USP pada tahun ini. Jadi Amal Soleh nanti diingat-ingat dan dicatat ya kepada santri, usto, dan ulia yang nantinya akan mengikuti USP ini tanggal-tanggal yang telah ditentukan tadi. Ini tanggal 29 untuk simulasi jenjang usto yang dimulai tanggal 7. Kemudian tanggal 30 Aprilnya simulasi jenjang ula sama pokoknya pukul 7. Kemudian tanggal 4 Mei adalah gladi bersih jenjang usto dan tanggal 5-nya gladi bersih jenjang ula. Jadi ya maksudnya diingat-ingat dan dicatat. Untuk sesi kali ini adalah sesi diskusi dan bertanya. Silakan apabila ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, guru, atau Bapak, Ibu, wali murid, atau mungkin dari santrinya yang kurang paham mengenai sosialisasi tadi, monggo ditanyakan. Lutfi, ini ada link daftar hadir untuk sosialisasi ini sehingga kita tahu yang hadir dan yang tidak hadir. Mas Soleh nanti diingatkan ke peserta supaya mengisi daftar hadir sosialisasi. Oh, baik. Nah, di kolom komentar atau di kolom chat itu ada link daftar hadir sosialisasi USP, BK, ULA, dan USTO. Jadi Mas Soleh yang hadir saat ini untuk mengisi ya, jangan lupa. Monggo silakan apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kurang mengerti mengenai USP pada tahun ini, monggo ditanyakan. Mungkin Pak cara installnya atau apakah bisa di semua Android atau mungkin di selain Android. Mohon izin bertanya, Pak Lutfi. Oh ya, monggo Bu Retno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Apa kabar Pak Firman, Pak Main? Alhamdulillah, baik. Habib? Ya, baik mungkin apa namanya barangkali ada menyangkut soal-soal pemberian soal Pak Firman itu terdiri dari 45 soal ya, 40 multiple choice dan yang 5 esai. Barangkali ada ketentuan baru atau kita merujuk kepada soal-soal yang jawabannya barangkali sudah dipatok seperti pelaksanaan kemarin dari Kementerian Agama ujian madrasah ya, assessment madrasah itu kemarin ada ketentuan baru nih Pak Firman bahwa ketika membuat soal waktu kemarin itu esai sudah ditentukan misalkan hanya satu kata atau misalkan hurufnya semua kapital atau ada depan kapital lalu belakangnya kemudian huruf biasa atau seperti apa begitu. Ada sedikit kekhawatiran saja bahwa soal-soal yang besok akan dikeluarkan di USP ini merujuk kepada soal-soal yang memang Kementerian Agama kemarin berlakukan buat ini apa namanya assessment madrasah begitu. Itu saja. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Bu Retno atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja Pak Firman ya. Ya, baik. Oke. Monggo Pak Firman untuk Saya menjawab. izin menjawab ya, Bu Retno. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Ini mengingatkan informasi yang belum tersampaikan. Jadi, Bapak Ibu, kita induknya ada di sebuah kementerian. Ya, jadi kita berada di induk Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi USP ini di bawah Kementerian Agama. Nah, ketentuan yang tadi disampaikan Bu Retno itu ada di Kemendikbudristek dan itu akan kita laksanakan juga. Jadi teman-teman semuanya nanti ujiannya 2 kali ya. USP dari Kemenak dan UK nanti ada ujian kesetaraan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud itu di tanggal sekitar 15 Mei. Pokoknya di bulan Mei deh. Itu waktunya belum ditentukan juga oleh Kemendikbud. Nah, tapi saya rasa aman. Karena apa? Karena teman-teman semuanya sudah berada di pondok. Ya, udah balik lagi ke pondok sehingga kami bisa langsung melakukan edukasi dan sosialisasi kepada siswa. Gitu. Nah, itu memang seperti yang disampaikan oleh Bu Retno. Nanti kami akan mencoba untuk kemarin baru terakhir sosialisasi dan belum diberikan juknisnya. Nanti ketika juknisnya sudah keluar, nanti akan saya sampaikan untuk pelaksanaan UK-nya, ujian kesetaraan. Nah, adapun untuk ujian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ini tidak ada sehingga bebas ngetik seperti biasa, namun memang ada batas maksimal kata atau jumlah huruf. Nah, sehingga diharapkan teman-teman semuanya dalam mengerjakan itu bisa singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak terlalu panjang dan lebar, sehingga kata-katanya itu sampai habis, tidak bisa ditambah lagi. Ya, jadi ada maksimal. Nanti bisa jawab dengan jelas, padat, dan singkat. Nah, kemudian terkait dengan soal, nanti akan kami share juga kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi soal untuk USP ini sehingga teman-teman di waktu liburan ya bisa melonggarkan belajar kisi-kisinya sehingga dalam pelaksanaannya nanti nilainya bisa bagus. Mungkin itu Pak Lutfi. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Bagaimana Ibu Retno, apakah sudah terjawab? Sampun, Mas. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Baik, jadi intinya insya Allah untuk ketentuan-ketentuan mengenai ujian USP ini nanti pada hari H-nya, insya Allah sudah pada di pondok ya. Jadi insya Allah dapat dikoordinir dan dapat disosialisasikan dengan jelas insya Allah nanti. Mungkin apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
Dari cabang boleh kalau bertanya. Oh iya, sepertinya ada di kolom komentar. Untuk jadwal USP yang tadi telah disampaikan, nanti akan dibagikan juga ya Pak Firman ya lewat grup insya Allah ya. Oh, baik, surat edaran nanti saya kirim lagi. Nanti Biar akan nanti ingat dikirim ya. di grup. Sama materinya juga saya kirim ke grup ya. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas untuk simulasi pada sore hari ini? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Ya, kalau sudah cukup mungkin persiapan berbuka puasa. Ini Pak Main sudah sama cucunya itu. Kita foto bersama dulu Pak buat laporan. Boleh. Monggo Sama Soleh diatur untuk Pak. on cam kamera terlebih dahulu ya. Kita foto dulu. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Inu itu kan. Baiklah, insya Allah sosialisasi USP pada sore hari ini kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan dengan baik nantinya. Jangan lupa tanggalnya diingat-ingat, tanggal 4, tanggal 5, itu gladi bersih, tanggal 29 dan tanggal 30 Aprilnya itu simulasinya. Nah, sama saja ingat jadwalnya ya. Baiklah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin untuk lebih barokahnya kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Dzal Jalal Ikram, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kepada kami kemudahan, kelancaran, keamanan, keselamatan, dan keberkahan dalam mengikuti serangkaian acara ujian sekolah PKPPS yang akan dilaksanakan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Berikan kami kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam mengerjakan soal-soal yang nantinya akan diberikan oleh panitia penyelenggaraan ujian, sehingga kami mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, dan hasil yang memuaskan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan lebaran. Persiapan untuk berbuka ya. Nah, jangan lupa untuk absen diisi terlebih dahulu. Ada linknya ada di kolom komentar. Pak Lutfi. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu linknya kan udah saya buka, tapi ada dua untuk ULA sama Wusto. Saya klik yang Wusto saja, saya coba kirim itu nggak bisa Pak. Bagaimana ya Pak? Oh iya, nanti diedit terlebih dahulu Bu.
sedang diedit. Nanti dikirim ulang linknya. Baik, Bapak. Alhamdulillah, jazakallah khairan ya, Pak. Jazakallah, Bu. Ini sudah saya edit. Silakan teman-teman bisa send nanti. Yang Ula silakan sendiri, yang Wusto silakan sendiri. Untuk linknya Sudah masih saya sama atau edit. Firman ya?